Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumil Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Lil mu'allif hadzal kitab wa li jami'il muslimin al-humma al-kubur وزن الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين باب ما جاء أن الميت يحضره الشيطان عند موته wa julasa'uhu fid dunya wa ma yakhafu min su'il khatimati. Ini bab tentang sesuatu yang mendatang riwayat-riwayat bahwa setiap orang yang menjelang sakaratul maut atau dalam keadaan hampir berlepasnya ruh dari badan, maka dihadiri oleh syaitan orang yang sakaratul maut ini saat-saat menjelang kematiannya. Begitu pula syaitan itu akan menyerupa nanti dengan orang-orang yang sekedudukan yang ia cintai saat di dunia dan terkait tentang sesuatu yang sangat dikhawatiri, itu bab tentang su'ul khotimah. Jadi mati dalam keadaan buruk, dalam penutup usia gitu ya. Ini lumayan untuk wawasan kita nantinya di sisi upaya-upaya kita, mudah-mudahan juga mensesuai dengan takdirnya Allah. Kita pun diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah ya, mati dalam iman yang sempurna. Ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annal 'abda idza kana 'indal maut qa'ada 'indahu asyaitanan al-wahid an yaminihi wal akhar an shimali. Falladhi an yaminihi 'ala sifati abi yaqulu lahu ya bunayya inni kuntu 'alaika syafikan walaka muhibban walakin mutu 'ala dinin nasara fa huwa khairul adyan. Imam Al-Qurtubi mengambil sanad hadis yang sampai kepada Rasulullah SAW bahwa kata Rasulullah SAW, seorang hamba, katanya manusia, apabila menjelang kematiannya di saat sakaratul maut, di saat roh sudah di tenggorokan, maka duduklah di samping kiri kanannya dua syaitan. Satu di sebelah kanan dan yang satu lain di sebelah shimal, yakni sebelah kiri. Yang di sebelah kanannya syaitan ini menyerupai, karena berubah bentuk fisik, itu memang diberikan keleluasaan oleh Allah untuk bangsa jin. Jadi jin itu yang kafir itu memang untuk menyamar itu sangat mudah dan biasa. Menyamar anjing, masuk ke dalam anjing, menyamar sebagai ular, menyamar manusia yang menakutkan, seram, yang ganteng, yang cantik. Nah itu semaunya lah. Jadi bangsa jin itu semaunya kalau mau menyamar. Di antara penyamaran jin kafir ini, syaitan, itu ada di saat orang dalam sakaratul maut. Maka yang ia serupai
jin syaitan yang di sebelah kiri, di sebelah kanan ini itu menyamar dan menyerupai ayah, ala sifati abi, membentuk sifat ayahnya, abahnya, abnya. Yaqulu lahu, nah bukan diam, tetapi syaitan itu pun berucap. Nah ini saat sakaratul maut gitu ya. Apa katanya? Wahai anak yang kusayang, ya bunai, wahai anak yang kusayang, sesungguhnya aku terhadapmu ini nak sangat sayang. Jadi kalau bahasa lain lu, aku tuh nak kayak denganmu nih, sama kamu nih sayang benar, sangat menyayangimu. Walaka muhibban, dan aku sangat mencintaimu wahai anak. Dari kecil dulu kamu aku rawat, di bahasa lainnya kan, aku besarkan, aku pelihara, aku bantu, seluruh hajat-hajatmu pun aku kabulkan. Jadi setan ini menyamar seorang ayah, membilangkan sangat sayang, sangat mencintai kepada anak, menyebut jasa-jasa masa silam. Nah, tetapi satu yang ditawarkan oleh syaitan, walakin mutu ala dinin nasara, tetapi wahai anakku, wahai anak yang kusayang, aku nak mati dalam keadaan memeluk din an-nasara, agamanya Nasrani. Fahuwa khairul adyan, dan agama Nasrani ini nak adalah sebaik-baik agama. Kata siapa nih? Kata syaitan. Tetapi menyamar, membentuk wajah seorang, sifat seorang ayah. Ini satu jalur. Kemudian di jalur yang kedua, di jalur kiri, maka di jalur kiri ini yang membentuk sifat bentuk seorang ibu, mama, taqulu lahu, yang berucap untuk anaknya yang sedang sakaratul maut. Ya, tapi bukan anaknya, ini adalah penyamaran, menyamar seorang ibu, tetapi itu adalah syaitan. Apa karena kata ibu yang menyamar ibu si syaitan ini? Ya bunayya, wahai anak yang kusayang, sama. Jadi yang kanan tadi ayah, serupa ayah tadi menyebutkan anak yang kusayang. Yang di sebelah kiri pun sama. Nah, nanti di penjelasan para ulama, ini datang yang kedua yang di sebelah kiri berbentuk serupa ibu nih, itu kalau yang sudah di sebelah kanan ini ditolak. Artinya si hamba yang dalam sakaratul maut ini karena yakin dengan Islam, tidak menerima dan menyukai terhadap agama yang lain, maka agama Nasrani yang ditawarkan oleh syaitan ini dia pun menolak dengan bahasa la atau dah, tidak ya. Jadi di saat dia menolak dari jalur kanan ini, maka datanglah jalur kiri. Tapi saat orang naudzubillah dia ternyata menerima di jalur kanan ini, yaitu tawaran untuk memeluk agama Nasrani, maka orang ini sudah dalam keadaan celaka. Jadi jalur kiri tidak perlu datang lagi, Pak. Kata jalur kiri, syaitan yang menyerupai ibunya, wahai anak yang kusayang, sesungguhnya perutku ini itu pernah mengandungmu. Ya bunaya innahu kana batni laka wi'a. Kamu tuh nak dulu kecil itu pernah di dalam kandungan ibu. Ini kandungan ibu nih yang mengandung kamu, gitu ya. Sampai kamu lahir, disayang, dipelihara. Wasadyi laka syaqa. Nah, anak nih susuku, dan itu diperlihatkan syaitan itu. Dia menyamar seorang ibu yang dulu nak ini dulu pernah susu ini kamu yang meminum airnya, gitu ya. Dan ini sakaratul maut ini. Wa fakhidhi laka wi'a. Nah, nak ini paha mama nih tuh duduk, syaitannya tuh duduk berbentuk ibu. Paha mama ini, paha ibu ini dulu itu tempatmu duduk dan berdiri, bahkan berbaring.
Ini jadi hamparan wahai anakku. Setelah dia menyebut jasa-jasanya, kasih sayangnya, kebaikan-kebaikannya, syaitan nih, syaitan. Walakin mutu ala dinil yahud wa huwa khairul adyan. Tetapi wahai anak, aku nih kemarin mati dalam memegang agama Yahudi. Dan agama Yahudi itu adalah sebaik-baik agama. Nah, ini nasib-nasiban dan itu ditawarin. Makanya di saat orang tidak memahami Islam, tidak memahami dengan tauhid, tidak memahami dengan syahadat dan rukun-rukun Islam yang lain, itu rawan. Artinya di saat sakaratul maut, naudzubillah, dalam demikian itu dia dalam keadaan su'ul khotimah. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Qabisi fi Syarih Risalati Ibni Abi Zaid lah, wa dzakara ma'nahu Abu Hamid fi kitab Kashfi Ulumil Akhirah, wa inna 'inda istiqrarin nafs fi taraki wal irtifa' ta'ridu 'alaihi al-fitan. Jadi di saat roh seseorang ingin keluar, maka datanglah beragam fitnah. Yang demikian karena sesungguhnya iblis laknatullah alaih, dia mengirim pasukannya ke setiap orang itu manusia secara khusus di saat orang menjelang sakaratul maut. Dan pasukan iblis ini pun beramal sesuai dengan arahan iblis. Kamu nanti kalau menuju orang itu, maka orang itu karena cintanya terhadap istrinya, maka kamu membentuklah seperti istri, ya. Karena orang ini terlalu cinta dengan atasan, maka kamu membentuk seperti atasannya. Karena orang ini sangat cinta dengan anak, maka berbentuklah kamu seperti buah hati dan anaknya. Tetapi yang intinya adalah tawaran supaya sakaratul maut itu orang meninggalkan ajaran Islam. Tawarannya cuma itu. Jadi apapun nanti yang dibentuk, dan jawaban dikala itu setiap orang nanti selain daripada rahmatnya Allah, maka setiap orang akan menjawab sesuai dengan amal masing-masing. Fayatunal mar'a wa huwa 'ala tilkal hal. Maka seluruh pasukan iblis tadi, syaitan-syaitan itu akan datang ke setiap orang, yang orang itu dalam keadaan hal sakaratul maut, dalam hal kehausan, kelaparan, kesakitan dan lain-lain masalah, maka berbentuklah dia seperti para kekasih yang liwat. Fayatamassaluna lahu fi surati man salafa minal ahbab al-mayyitin al-baghina lahu. Maka syaitan-syaitan ini akan menyerupa, bermisal seperti rupa dan bentuk orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang salaf yang terdahulu dari jenis al-ahbab, kekasih-kekasih yang sakaratul maut. Jadi apa yang dikasih, dicinta, disayanginya, maka syaitan itu akan berbentuk itu. Orang yang ibaratnya habis-habisan mengikut taklid dengan orang tua, dengan ayah, dengan ibu, dengan paman, dengan anak sayang yang berlebihan, sehingga tidak lagi taat kepada Allah. Dengan atasannya yang menjunjung habis-habisan, maka dia pun nanti akan didatangi oleh syaitan yang berbentuk atasan dan seluruh yang dicintainya. Al-mayyitin al-baghin, yang mereka sudah mati. Dan ajakan arahan ini untuk sebuah kepada kekafiran dan kezaliman. Lahun nasu fi darid dunya, dan orang-orang ini seakan-akan yang dulunya saat di dunia memberikan nasihat-nasihat yang baik, maka syaitan itu pun akan membentuk orang tersebut. Kal abi, seperti umpamanya orang ini sangat sayang cinta dengan ayah, wal wal akh wal ukhut was sadiqil hamim, dengan ibu, dengan saudara laki-laki, dengan saudara perempuan, dan dengan teman-temannya yang qarib dekat. Fayaquluna lahu anta tamut ya fulan, maka syaitan itu pun mengatakan, engkau akan mati wahai si fulan, engkau akan mati. Wa nahnu qad sabaqna fi hadzal sya'an, dan kami pun dulu sama seperti kamu ini juga, sakaratul maut juga, dalam keadaan kritis juga.
Pamuttu Yahudiyan, tetapi katanya wahai fulan, aku sebagai atasanmu, atau aku sebagai ayahmu, atau aku sebagai ibumu, dan seterusnya. Dulu seperti ini juga, tetapi aku mati dalam keadaan Yahudi. Fahuwa dinul maqbulu indallah, agama Yahudi itu agama yang diterima di sisi Allah. Wahai putra kesayanganku. Ini tawaran-tawarannya. Fa inin sarafa anhu wa aba, maka di saat tawaran pertama ini datang dan orang yang mau meninggal dunia ini pun tidak menerima, maka syaitan tadi pun berpaling meninggalkannya, gagal gitu ya. Maka gagal yang satu, ja'ahu akharun, silih berganti yang lain pun syaitannya datang. Semakin panjang masa sakaratul maut, maka semakin banyak pula syaitan datang hadir. Kayak ada di antara para habaib itu menyebutkan, para ulama, sampai 70.000, ada yang mengatakan 60.000 sampai 70.000 syaitan itu hadir, silih berganti menawarkan jasa-jasanya, kebaikan-kebaikannya, tetapi untuk pindah daripada agama Islam. Itu sangat rawan. Makanya bab ini para nasihat para ulama gitu ya, para habaib, itu bab bagaimana kita menjemput sakaratul maut. Ini adalah perkara yang sangat penting kita perhatikan, karena nanti juga ada hadis-hadis betapa orang itu taat bakti kepada Allah dalam sekian tahun, tetapi ternyata sakaratul mautnya dalam keadaan dia su'ul khotimah. Ada juga orang yang sekian tahun maksiatnya, tetapi sakaratul mautnya dia dalam keadaan husnul khotimah. Nah, ini nanti juga kita sikapi bagaimana hadis tersebut. Nah, salah satunya jangan ada rasa sombong dengan iman yang dimiliki, Islam yang dimiliki. Jangan ada merasa di hati ini aku lebih baik daripada orang lain. Karena kesombongan itu nanti yang bisa berdampak kerusakan secara keyakinan. Ja'ahu akharun wa qalu lahu mutu nasraniyan. Di satu jalur menawarkan, oh nak, kita nih dulu mati dalam keadaan pemeluk agama Nasrani. Fa innahu dinal masih, sesungguhnya itu adalah agamanya Nabi Isa yang lurus. Wa qad nasakhallahu bihi dina Musa, yang telah merubah agama Nabi Musa. Wa yadhkuruna lahu aqaida kulli millah, bahkan syaitan ini menyebut dan menawar-nawarkan seluruh akidah-akidah orang-orang yang sesat terdahulu. Ada satu kitab itu juga sangat bagus dipelajari, karena di kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan memiliki akidah yang sempurna ya, yang kalau dalam dalam perut sapi betina itu ada damun, ada farsun, artinya ada darah, ada kotoran. Tetapi ada di dalam itu juga, di sela itu ada kantong yang berisi air susu. Nah, ini tamsilan tentang akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalaunya dia ke samping bisa akan menjadi kaum yang sesat, ke samping yang lain pun bisa jadi kaum yang sesat. Nah, di situ perlu kita sama-sama mempelajari, mengkaji. Ada salah satu kitab yang sangat bagus, itu karya daripada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu Datu Kelampayan. Nama kitabnya adalah Tuhfatur Ragibin fi Aqaidi Imanil Mu'minin. Itu Tuhfatur Ragibin karya Datu Kelampayan. Itu akan dibicarakan nanti 73 golongan kaum yang sesat. 72 golongan kaum yang sesat di dalam kaum muslimin, satu yang selamat. Jadi 73, kata Rasulullah dalam hadis itu kan, semuanya sesat kecuali satu saja gitu ya. Nah, yang satu ini itu yang dihurai dalam kitab itu berkait tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah secara akidah, secara ibadah, dan secara akhlak. Di jalur yang lain nanti itu 72 itu dikupas, dibicarakan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Itu dirincikan oleh beliau gitu ya. Nah, ini satu kitab yang seyogianya kita kaum muslimin mempelajari kitab tersebut.
Nah sehingga karena tahu di dalam sadar ini, itu berharap nanti di saat kita menjelang sakaratul maut pun ilmu itu hadir. Ditawarkan nanti akidahnya Mu'tazilah, oh tidak, ini Mu'tazilah sesat, kita tidak terima. Syaitannya datang berbentuk yang demikian. Datang lagi nanti pembawa akidah Kharijiyah, Khawarij. Nah itu akan datang syaitan berbentuk Khawarij, inilah yang benar, paham inilah yang benar. Maka di saat pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sahih, seseorang dengan izinnya Allah, rahmatnya Allah, dia akan menolak Pak, seluruh tawaran, termasuk Jabariyah, termasuk Qadariyah, termasuk Kharijiyah, Mu'tazilah, Syiah. Nah, dikatakan di kitab itu ada 6 kelompok. 6 kelompok besar ini ada yang jadi 11, ada yang jadi 12, ada yang jadi 13 pengembangannya. Jadi di total oleh Datu Kalampayan itu sekitar 72, bersesuaian nanti dengan hadis. Yang pernah Abdullah bin Abbas gitu ya, itu diberikan dalam sebuah tafsir beliau mengatakan terkait tentang syaitan itu pernah menyelam ke dasar laut. Gitu ya. Ini tafsir Abdullah bin Abbas, menemukan lempengan-lempengan yang bertuliskan gitu ya, qabilah atau kelompok-kelompok sesat yang bertotal 72 golongan tersebut. Itu dirinci dalam kitab itu. Apa tadi kitabnya? Kitab Tuhfatur Raghibin. Ngajinya ke siapapun silahkan saja. Jadi ada Arab Melayunya ada. Bahkan sekarang tuh terjemah Latin itu sudah ada juga. Jadi yang penting karena ada 2 kitab Tuhfatur Raghibin. Ada karya yang dari Alabiyu, guru Sarni lah. Itu Tuhfatur Raghibin juga. Nah, jadi yang diambil itu kalau mau beli kitabnya itu kitab Tuhfatur Raghibin karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Itu sangat bagus sehingga kita tidak masuk nantinya pemahaman-pemahaman akidah-akidah yang menyimpang daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masih. Fa inda dzalika yazigullahu man yuridu zaygha. Maka di saat yang demikian Allah membiarkan orang-orang sesat, ya, orang-orang yang dalam keadaan sesat. Apalagi orang ini tidak berharap kepada rahmatnya Allah. Makanya ada di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 8 yang kita dituntut untuk munajat doa supaya hidayah ini tidak dicabut oleh Allah, petunjuk ini tidak diambil oleh Allah secara khusus di saat sakaratul maut. Apa doanya? Biasanya doa selamat nih ada, di doa selamat biasanya ada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Al-Imran ayat 8. Rabbana, wahai Tuhan kami, wahai Allah, la tuzigh qulubana, jangan engkau jadikan zaig itu tersesat, tersimpang dari jalan yang lurus. Ba'da id hadaitana, setelah di saat Allah memberikan hidayah kepada kami. Artinya hidayah Islam itu diberi sudah berislam, sudah beriman bahkan. Nah, pemberian ini ya Allah jangan dicabut sehingga meniti jalan yang sesat, meniti jalan yang menyimpang. Wahab lana min ladunka rahmatan, berikan ya Allah kepada kami rahmat yang ada di sisi Engkau. Dan ini doa sangat perlu ya, sangat perlu. Amalan habis setiap sholat 5 waktu. Jadi begandeng biasanya doa salamat ya. Doa salamat itu hebat Pak. Karena isi-isi doa salamat itu mencakup kepentingan dunia dan akhirat kita. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Yang kita pinta tuh selamat apa dahulu? Agama kita. Jadi doa salamat itu hebat. Artinya ulama yang membuat itu tuh karena berasas juga kepada hadis-hadis itu. Jadi yang kita pinta pertama tuh Pak, nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, kami minta ya Allah selamat agama kami ini. Jadi kalau di jalur agama ini kita selamat, ya yang lain itu kan santai saja Pak. Wa afiatan fil jasad, minta ya Allah sehat, afiat
jasad kami ini. Wa'afiatan fil jasad. Kalau sehat tuh mahal. Walaupun banyak uang, kalau sehat hebat. Karena makan apa saja bisa kan, minum apa saja bisa. Kalau sehat. Wa'afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilm. Ya Allah, berikan kami ini selalu bertambah ilmu. Jadi semangat membaca, semangat mendengar, semangat belajar itu selalu hadir. Senang dengan majelis-majelis ilmu. Wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki. Ya Allah, berkahi rizki kami ya Allah. Dapat walaupun banyak tapi berkah. Juga walaupun dikit juga berkah gitu ya. Nah, ini hebat. Arti berkah itu rezeki yang didapat itu membawa kebaikan akhirat kita, semangat ibadah kita, semangat untuk kebaikan kita dari rezeki yang didapat. Barakatan fi rizki. Nah, dan seterusnya, termasuk rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut. Mudah dalam sakaratul maut atau kematian. Wan najatan minan nar. Selamat daripada neraka. Wal afwa indal hisab, dimaafkan di saat hisab amal, dan seterusnya. Di ujung biasanya kita baca doa ini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, hidayah yang pernah Allah kasihkan ke hati kami ini, maka jangan dicabut ya Allah. Nah, wabil khusus ini dalam tafsir Al-Qurtubi, la tuzigh qulubana indal maut. Janganlah engkau sesatkan hati kami ya Allah, secara khusus di saat sakaratul maut. Waqad hadaitana min qabli hadza zamanan, dan sungguh engkau telah memberikan petunjuk kepada kami panjang masa kehidupan kami berada di atas hidayahmu, di atas agamamu, sehingga jangan engkau cabut ya Allah. Nah, kemudian termasuk penjelasan ayat ini, Imam Al-Qurtubi juga mencantumkan, apabila Allah berkehendak kepada hambanya ini hidayah, fa idza aradallahu bi 'abdihi hidayatan wa tasbitan ja'at rahmatu. Maka di saat Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada seorang hambanya, hamba yang manapun gitu ya, Allah menginginkan kebaikan ke orang ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan rahmat kasih sayangnya Allah kepada sang hamba tersebut. Di antara rahmatnya Allah ini berbentuk yaitu malaikat Jibril. Memang malaikat Jibril. Wa huwa Jibril, wa qila huwa Jibril. Dikatakan bahwa rahmat Allah yang hadir itu adalah malaikat Jibril. Bagaimana kehadiran dan kedatangan malaikat Jibril? Fayatruda anhu syayatin wa yamsahus hub an wajhihi. Maka malaikat Jibril datang mengusir syaitan, karena bangsa jin dan syaitan itu memang tidak mampu dengan nurnya Allah. Ya, termasuk nurnya Allah itu adalah malaikat Jibril. Jadi bangsa jin pun terusir. Maka si hamba yang tadinya pucat, takut, khawatir terlepasnya iman, maka malaikat Jibril ini pun menyapu dari wajahnya ketakutan dan kepucatan tersebut. Maka di saat datang sapuan Jibril tersebut, fayatabassamul mayyitu la mahalata, maka seorang yang meninggal dunia ini pun di saat dilepas ruhnya, maka dia berbentuk seorang yang senyum. Wah, ini yang disebut ada istilah mati tersenyum, dan itu banyak gitu ya, para kekasih Allah yang mati dalam keadaan senyum. Wa kasirun man yara mutabassiman fi hadzal maqam, dan banyak yang pernah disaksikan orang yang dalam keadaan senyum di saat dia sakaratul maut. Farahan bil basyiril ladzi ja'ahu minallahi ta'ala, karena gembira dengan kabar gembira, penggembiraan yang datang dari sisi Allah Azza wa Jalla. Fayaqulu ya fulan amma ta'rifuni. Ajar malaikat Jibril nih, "Woi fulan, kamu kenalkah dengan aku? Kamu kenalkah dengan aku? Ana Jibril, aku ini adalah malaikat Jibril.
Wa haula'i a'da'uk minasyayatin. Dan itu yang lari terbirit-birit itu adalah bangsa syaitan jin yang sebenarnya mereka adalah musuhmu, tetapi berkerumun ingin mengganggu kamu. Jadi yang tadi dikatakan sampai 60 ribuan jin yang hadir menawarkan program-program supaya mati tidak beriman, maka diusirlah dia oleh malaikat Jibril. Kemudian diusir, syaitan pun lari dengan terbirit-birit. Kemudian Jibril pun memperjelaskan, aku ini adalah Jibril yang kuusir yang banyak itu, yang membentuk ibumu, ayahmu, temanmu, itu adalah syaitan. Sekarang kata malaikat Jibril, mutta 'alal millatil hanifiyah al-hanifiyah wasyari'atil jalilah. Wahai si fulan, hendaklah engkau mati dalam keadaan memeluk agama yang lurus dan syariat yang jelas yang terang. Fama syai'un ahabba ilal insan wa afraha minhu bidzalikal malak. Maka tidak ada yang membuat gembira seluruh manusia di detik-detik yang demikian itu kecuali dengan sebab pertolongan Allah melewati malaikat Jibril yang mengusir seluruh bangsa jin supaya dia bisa mengucapkan akhir kalimatnya adalah la ilaha illallah. Nah, ini detik-detik rawan ya. Artinya sehingga seseorang hamba itu membiasakan ya. Salah satunya kan membiasakan menyebut dengan keyakinan yang penuh tanpa mengurangi keyakinan tersebut, maka itu juga yang diharapkan nanti di saat sakaratul maut. Wa qauluhu ta'ala wa huwa qauluhu ta'ala wa hab lana min ladunka rahmatan. Berikanlah dari sisi engkau kepada kami ya Allah berupa rahmat. Jadi munajat kita meminta rahmat Allah tadi salah satunya adalah dikirim oleh Allah malaikat Jibril. Innaka antal wahhab, karena engkau lah ya Allah yang maha pemberi. Summa yuqbadu 'inda ta'nati 'ala ma ya'ti. Kemudian seorang hamba ini pun dicabutlah rohnya, dilepaskanlah roh dari jasad badannya di saat detik-detik demikian. Maka dia pun mendapatkan bahasa busyra, kegembiraannya. Jadi makanya ada diistilahkan orang biasanya hebat-hebat yang dekat dengan Allah itu kan yang matinya husnul khotimah, itu memang bisa terjadi seperti apa, bibirnya tertarik, senyum gitu ya, senyum menampakkan kebahagiaan. Orang-orang ahli Al-Quran biasanya seperti itu, orang-orang ahli sholawat, ahli zikir, ahli ibadah, para ulama-ulama gitu ya. Nah, kita berharap artinya setidaknya mendapatkan rahmat Allah juga di saat kita sakaratul maut. Wa qala Abdullah ibnu Ahmad bin Hanbal, sahibul madhab, kita pernah mendengarkan ada nama beliau Ahmad bin Hanbal atau madhab Hambali. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal ini memiliki anak, nama beliau adalah Abdullah. Jadi beliau bercerita, di saat ayahku Ahmad itu dalam sakaratul maut, di tanganku ada lembaran yang bisa ku sapukan, kain hirqah itu, kain yang dibasahi, yang disapu di pipi, di wajah, bahkan di jenggot. Bahkan yagrik, dan di saat itu sempat pingsan. Summa yafiq wa yaqul biyadihi. Kemudian beliau sadar, tadi sempat pingsan, kemudian beliau sadar, dia berucap la ba'd, la bu'ad. Dua kali ini, la bu'ad, la bu'ad. Fa'ala hadza imraran, dan ini diucapkan bahkan berkali-kali. Faqultu lahu, kutanya, wahai ayah, kenapa ayah mengucapkan la bu'ad, jangan menjauh, jangan menjauh, kalau bahasa kitanya gitu. Ditanya di saat sadar, wahai ayah, kenapa tadi ayah ucapkan yang demikian? Maka Ahmad bin Hanbal pun berucap, ini sekelas Imam Ahmad bin Hanbal yang ribuan hadis di otak kepala beliau, yang hafiz Al-Quran, yang paham syariat, betapa syaitan mengganggu di saat sakaratul
maut. Dan ini datanya didapati dari anak beliau, yakni Imam Abdullah bin Ahmad bin Hambal. Beliau menjawab, sesungguhnya syaitan datang qaimun bihizai, ini di sebelah kanan, adun ala anamilihi alayya anamilihi, dan dia menunjuk dan ingin menusukkan tangannya kepadaku. Ya Ahmad futtani wa ana aqul, maka wahai Ahmad, aku memfitnahmu, aku akan mengujimu apa yang kau katakan. Artinya mau menerima ajaran yang ditawarkan ataupun tetap dalam Islam. Nah, itulah wahai anakku yang kuucapkan, la bu'd, jangan, aku tidak terima, menjauhlah kamu. Karena seorang Imam Ahmad bin Hambal memang luar biasa keulamaan beliau, dan karena luar biasa pula ketakwaan beliau, sehingga mengerti yang datang ini siapa nih, syaitan ya, dan mengerti pula nanti mana yang datang itu malaikat. Hatta amuta, sampai beliau dalam keadaan wafat gitu ya. Mungkin demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, akan datang ada sejarah ya yang bersifat dari catatan para ulama, orang yang ditawarkan la ilaha illallah sebelah kanan dia berpaling, tawarkan sebelah kiri dia juga berpaling. Nah, itu juga kita tetap berbaik sangka, karena di saat itu ada juga terjadi ulama seperti itu, yang murid-muridnya sempat menangis karena mengira bahwa guru ini sesat. Ditawari la ilaha illallah ternyata berpaling. Nah, ternyata di saat murid-muridnya menawarkan la ilaha illallah, maka berbetulan di saat itu syaitan juga menawarkan, matilah kamu wahai anak dalam keadaan Yahudi, matilah kamu dalam keadaan Nasrani. Maka dia pun berpaling. Jadi katanya setelah sadar, aku itu wahai anakku bukanlah berpaling dari la ilaha illallah, tetapi aku berpaling dari tawaran syaitan di sebelah kanan yang menawarkan matilah di atas keyakinan Yahudi, ya, Nasrani ya. Kemudian berpaling dari tawaran syaitan yang di sebelah kiri, matilah dalam keadaan Nasrani, Yahudi gitu ya. Jadi bukan aku berpaling dari kalimat la ilaha illallah. Nah, ini di antara pernyataan daripada sejarah, catatan para ulama berkait detik-detik sakaratul maut. Dan insya Allah ini juga ada dokumentasi sejarah hadis berkait tentang orang-orang yang su'ul khotimah. Jadi salah satunya kita berlindung kepada Allah dari yang demikian. Kayak sebelum kita tutup, amalan-amalan yang berkait bagaimana supaya husnul khotimah itu perlu kita kejar, Pak. Perlu kita cari ya. Artinya amalan-amalan termasuk pernah kita dapati dari salah satu sanad, la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan, sampai di terakhir ada 6 zikirnya itu juga resmi bahwa wirid yang dibaca di setiap habis sholat itu akan menghasilkan husnul khotimah di saat sakaratul maut. Ya, termasuk kemarin zikir yang 3 kali selepas doa gitu ya, la ilaha illallah. Ada juga yang dari Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki, itu yang beliau katakan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Baca 4 kali setiap habis sholat. Itu juga menghadirkan aman dari siksa kubur, dan juga orang ini akan mendapatkan husnul khotimah. Jadi salah satu mungkin nasihat dari sekian hadis yang kita baca, juga asar-asar para ulama ini, intinya dalam keseharian di selain kita beramal, berbuat, berusaha gitu ya, salah satu target yang perlu kita perhatikan itu bagaimana menjemput kematian itu dalam keadaan husnul khotimah. Artinya mati dalam keadaan iman dan Islam. Kan demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kekurangan dan kehilapan mohon ampun dan maaf, karena memang kelemahan kita ya, kelemahan ulun gitu ya. Dan kebaikan semata-mata dari Allah yang ingin memberikan bimbingan untuk kita semua. Doa bersama kita, mudah-mudahan kita sama-sama diwafatkan oleh Allah, dunia kita baik, akhirat kita baik, dan diwafatkan tadi dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum.